Baik, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riansyah dengan NIM 21023110089. Baik, pemikiran Adam Smith dalam perdagangan ilmu ekonomi klasik dan kapitalis. Satu, penjelasan pemikiran ekonomi Adam Smith dalam perdagangan kapitalis. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi berincian kepemilikan perorangan atas perkenalan produksi, distribusi, dan pegayungan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Kapitalisme adalah suatu sistem di mana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal supaya mencapai keuntungan dalam yang mencapai kapitalisme untuk sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat negara apabila pemerintah tidak mengintervensi kebijakan dan mekanisme pasar. Pemikiran ekonomi Adam Smith dalam perdagangan klasik. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora tangan tak terlihat dan yang tak mengerahkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Yang kedua, perbedaan kapitalis. Satu, mementingkan diri sendiri setiap mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Dua, hak milik perorangan diakui. Tiga, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Empat, bebas berkompetisi. Ekonomi klasik. Satu, bebas dan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak orang lain, pihak apapun. Dua, bahwa ekonomi tidak bersifat politik atau paling tidak bahwa ekonomi tidak bersifat politik. Yang ketiga, persamaan kebijakan makroekonomi adalah untuk kebijakan yang mengambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan kepada 4 aspek berikut. 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi atau peace level stability, mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh atau long term economic. Berlangsungnya terus menerus disertai dengan terciptanya lapangan kerja, tidak merusak lingkungan, lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, disertai dengan distribusi pendapatan yang adil, kontribusi sektoral yang merata, tidak meninggalkan sektor pertanian, kenaikannya real. Penyumbang terbesar BPD adalah warga domestik bukan asing. Dan 4. Kestabilan nilai tukar. Nilai tukar menukar nilai uang secara eksternal yang tinggi. Rendahnya terdapat pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya, misalnya impor dan ekspor, APBN dan APB, kesejahteraan dan pendidikan, transportasi, industri dalam negeri. Yang keenam, politik. Yang ketujuh, daya beli masyarakat. Yang delapan, dunia perbankan. 9. Sektor pertanian, kelautan, peternakan, sektor dan sebagai apapun. Kebijakan makroekonomi dibagi menjadi dua bentuk kebijakan, yaitu moneter. Setelah manusia dihadapkan pada perorangan, bagaimana pemilihan mementahankan dan menyambung hidup bagi diri sendiri dalam kehidupan pergaulan masyarakat dengan berkenalan alam yang telah sedia, sementara aktivitas ekonomi telah ada sejak manusia mendiami bumi ini. Meskipun pengajiannya secara ilmu baru dikenal sejak manusia mengenal peradaban, dasar ilmu ekonomi telah diletakkan dan dasarnya oleh Adam Smith sejak tahun 1776, kemudian berkembang menjadi konsep hukum pasar dalam sistem ekonomi kapitalis. Sistem hukum pasar terkenal dengan teorinya, bukan karena kemurah hatinya tukang daging, tukang pembuat bir, atau tukang roti dapat makan.
karena mereka mendapatkan kepentingan mereka sendiri. Jika berbicara bukan karena rasa kemanusiaan, melainkan karena cinta mereka kepada mereka sendirinya. Janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan kita, melainkan tentang keuntungan mereka. Satu, ilmu ekonomi kapitalis dan ilmu ekonomi sosialis memisahkan diri dari filsafat, etika, dan kepentingan diri. Nilai-nilai moral azas ekonomi kapitalis berdasarkan asas ekonomi sosialis didasarkan pada konsep pertentangan kelas atau arus kehidupan yang dibentuk akibat dari sistem ekonomi di atas telah melingkis nilai-nilai gotong royong, musyawarah, tolong menolong, dan kebersamaan dalam bangkai religius, sehingga mengakibatkan lahirnya kemiskinan di tengah kemakmuran. Yang kondisi ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, bahkan sangat menyimpang dari garis panduan Islam. Umat Islam telah melewati sejumlah masa atau periode dalam kondisi metode berpikir produktif mereka yang melemah hingga bahkan hilang. Namun demikian, alhamdulillah, mereka telah berhasil melewati realitas ini sejak beberapa tahun lalu. Terdapat ketika munculnya dakwah Islam ini telah berhasil mengerahkan kaum muslim pada agama Islam yang mereka peluk, sekaligus menjadikan mereka kepercayaan pada pemikiran Islam dan hukumnya. Jika kita mencoba menampilkan sistem ekonomi dalam perdagangan ideologi kapitalisme, kita akan menentukan bahwa ekonomi dalam perdagangan mereka adalah sistem membahas tentang kebutuhan atau needs manusia beserta alat-alat pemuasnya, goods. Ekonomi mereka sesungguhnya hanya membahas aspek materialis keberadaan dari kehidupan manusia. Ekonomi kapitalis dibangun di atas 3 prinsip, yaitu 1. Problem kelangkaan relatif barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, maksudnya barang-barang dan jasa yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia yang terus bermunculnya dan beraneka ragam. Menurut mereka, nilai problem ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. 2. Nilai value suatu barang yang diproduksi, nilai yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling banyak dikaji. 3. Harga pitch serta fungsi untuk mendamaikan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Harga adalah alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Individual mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan alam masyarakat. 2. Islam mengakui hak individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, Islam mengakui bahwa setiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal ini kemudian ditunjukkan oleh seperangkat kaidah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau kelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Yang keempat, Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi, tetap mendukung dan mengadakan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi ini masyarakat akan bahwa kenyataan negara yang memiliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah negara Islam, tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi. Yang kelima, adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Tiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi, menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokoknya warga negaranya. 6. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan distribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syariat. Yang ketujuh, melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat untuk mencegah kemungkinan munculnya
praktik penimbuhan Islam memberikan fungsi yang keras kepada para pelakunya. Yang ke-8, Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktik yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, penjudian, prostitusi, peredaran pil ekstasi, pornografi, klub malam. Salah satu tujuan dirinya adalah untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang berkelaha, dan tujuan tersebut mencukupi bagi semua aktivitas sosial juga tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Dengan demikian dirumuskan tujuan ekonomi Islam, yaitu untuk membangun sebuah tatanan ekonomi negara yang berakhlak mulia, berasaskan persamaan dan keadilan untuk melahirkan masyarakat yang memadai di bawah kehidupan Allah. Yang keempat, munculnya ilmu ekonomi Islam dimaksud untuk mewujudkan pertumbuhan kerangka ekonomi yang mendasari pada upaya menjaga keselamatan hidup yang harmonis dan humanis, dilandasi oleh sumber-sumber nilai religi. Prinsip Islam menanamkan bahwa setiap aktivitas manusia diukur dengan pahala dan dosa setiap yang berhala untuk mengandung nilai ibadah. Sementara ibadah manusia dalam aktivitas ekonomi dapat ditandai dengan kesanggupan yang berbuat ikhlas dan fahalikul, menegakkan adil, di mana membatasi manusia dari berbuat kewenangan untuk lingkungan. Selain itu, manusia menjadi sebagai makhluk individu yang mempunyai raga jiwa dan sebagai makhluk sosial yang mempunyai bumi tempat berpijak atau dari segala keperluan kehidupannya telah disediakan oleh Allah berupa benda-benda dalam berbagai bentuk. Manusia hidup memerlukan makan, minum, dan pakaian, tempat tinggal yang layak. Jika sakit memerlukan obat untuk meningkatkan taraf hidupnya, tentu memerlukan pengetahuan sehingga untuk mengetahui kebutuhan hidup manusia yang memproduksi bahan-bahan sumber alam, kemudian hasil produksi konsumsikan untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan uraiannya tersebut. Maka yang menjadilah fokus dalam pembahasan ini antaranya: satu, aturan permainan ekonomi Islam; yang kedua, sistem ekonomi Islam; yang ketiga, karakteristik ekonomi Islam dan nilai-nilai. Instrumen kebijakan digunakan sebagai akhir dari sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin mencapai tujuannya adalah tidak sama dari suatu negara dengan negara lainnya dan juga tidak sama dari setiap waktunya. Tujuan dari adanya kebijakan moneter ini tidaklah statis tapi lebih bersifat dinamis karena akan selalu disesuaikan dengan keperluan ekonomi suatu negara. Namun kebanyakan negara akan menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan daripada kebijakan moneter, yaitu perkembangan ekonomi dan pemerataan suatu pendapatan, kesempatan kerja, menstabilkan harga pasar, keseimbangan pasca pembayaran. Berikut ini adalah pembelajaran detailnya berdasarkan mata uang, sebagaimana adanya pertukaran atau medium of change dalam perekonomian negara mempertahankan adanya keseimbangan antara nilai kebutuhan perekonomian dan juga stabilitas tingkat harga, distribusi likuiditas agar bisa menghasilkan dalam rangka mencapai tingkat perkembangan ekonomi yang diinginkan di dalam berbagai sektor ekonomi, membantu pemerintah untuk melakukan keperluan dan juga kewajiban yang tidak bisa terrealisasi dengan kebijakan bersumber penerimaan dan yang sifatnya normal. Menjaga kestabilan ekonomi itu artinya perkembangan arus barang dan juga jasa, keseimbangan dengan keseimbangannya arus barang dan juga jasa yang tersedia. Menjaga kestabilan harga di pasar. Harga pada suatu barang adalah interaksi antara jumlah uang yang beredar di pasar dengan jumlah uang yang beredar di pasar. Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Ketika suatu perekonomian stabil, maka pengusaha akan mengadakan investasi untuk bisa menambah jumlah barang dan jasa. Sehingga adanya investasi maka mampu membuka lapangan kerja yang baru, sehingga akan memperluas berbagai kesempatan kerja. Masyarakat mampu
meneraca perdagangan kerja masyarakat dengan adanya jalan meningkatkan ekspor dan juga mengurangi kegiatan impor dari luar negeri yang akan masuk ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Instrumen kebijakan moneter, berbagai instrumen yang umumnya digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter adalah: 1. Operasi di pasar terbuka. Instrumen kebijakan moneter ini lebih sering disebut dengan kebijakan ataupun open market operation. Kebijakan ini ditempuh oleh Bank Indonesia agar bisa memperjualbelikan berbagai surat berharga seperti halnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jika kebijakan ini memang tidak terjadi, maka bank sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar di lingkungan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena sertifikat Bank Indonesia sudah mampu membeli oleh masyarakat luas. Jika bank sentral sudah memutuskan untuk membeli surat berharga tersebut, maka bank sentral akan meningkatkan jumlah uang di dalam peredaran masyarakat. Bank sentral akan melakukan hal tersebut untuk menambah jumlah uang yang mampu dimiliki oleh masyarakat. Bank sentral bisa membuat keputusan atau menjual surat berharga tergantung pada keperluan negara. Yang kedua, menyesuaikan tingkat suku bunga di diskontu. Instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak disebut dengan discount rate. Bank sentral mempunyai wewenang agar bisa meningkatkan ataupun menurunkan tingkat bunga bank. Jika Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan harga suku bunga, maka mereka akan mengurangi jumlah uang dalam peredaran. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan atau menabung uang di bank. Mereka akan berpikir bahwa mereka bisa memperoleh lebih banyak uang di bank dengan adanya suku bunga yang tinggi. Sedangkan jika bank sedang menurunkan suku bunganya, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menyimpan atau menabung uang di bank. Mereka akan lebih baik. Saya akan lanjut. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Kebijakan ini berlaku untuk para importir yang melakukan kegiatan transnasional pembelian dari luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini, maka importir memiliki kewajiban untuk membayar sebesar persentase tertentu sebagai uang muka untuk membeli valuta asing yang mereka butuhkan untuk melakukan kegiatan impor barang yang memang mereka butuhkan dari luar negeri. Nah, karena itu mereka harus menyerahkan uang muka terlebih dahulu. Maka uang sebesar yang dikendalikan dari solusi impor oleh bank sentral. Dengan adanya instrumen kebijakan moneter ini, dengan menetapkan presentasi uang mereka yang harus dibayar oleh pihak. Baik, terima kasih. Begitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.